Baik, kita sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam para pemirsa Wahdah Institut. Webinar Menara Ilmu di mana saja Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, kembali bertemu dengan saya Agung Bramantia dari Wahdah Institut. Kita akan menyimak urean-urean yang sangat mencerahkan nanti insya Allah terkait dengan berbagai hal yang berlaku di sekitar kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dari bidang hukum. Dan hukum yang kami pilih itu adalah khususnya di hukum perdata dan lebih spesifik lagi terkait dengan hak kepemilikan atas tanah. Karena kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, sebagian besarnya itu pasti memiliki tanah, sebagian besarnya. Akan tetapi permasalahan tanah ini sejak kita merdeka sampai hari ini ternyata belum sepenuhnya selesai, tuntas seperti yang kita harapkan. Nah, permasalahan itu bisa didekati dari bottom up maupun top down. Bagaimana kemudian secara kebijakan, secara hukum, secara peraturan perundangan dan kemudian diturunkan sampai ke level yang paling rendah, itu bisa didesain dengan sebaik-baiknya. Demikian juga edukasi masyarakat, itu yang kemudian perlu kita galakkan agar kemudian masyarakat itu memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan permasalahan hak kepemilikan atas tanah ini, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh yang berwenang. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, kami dari Wadah Institut perlu mengangkat tema ini, walaupun di tengah masa-masa pandemi yang sedang melanda bangsa dan negara kita, tetapi tema ini cukup krusial ketika kemudian banyak sekali permasalahan sengketa tanah itu sampai memiliki implikasi yang cukup memilukan. Ada saudara yang tadinya baik-baik, tetapi kemudian ketika sudah masuk kepada sengketa atas tanah ini, di mana tanah ini adalah merupakan aset yang semakin hari semakin naik nilainya. Sehingga yang tadinya saudara karena gara-gara konflik itu kemudian seolah-olah seperti mereka itu saling bermusuhan. Demikian juga itu antar individu, demikian juga ketika instansi-instansi. Ketika mereka kemudian dengan segala macam rupa niatnya, bisa yang kemudian niatnya baik ataupun buruk, itu kemudian memanfaatkan celah-celah ketidaktahuan masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Oleh karena itu, hari ini kami merencanakan akan mengundang dua narasumber yang insya Allah akan mengurai terkait dengan kepemilikan hak atas tanah ini, khususnya di bagian legalitasnya. Tetapi tadi sore saya mendapatkan informasi bahwasanya Bapak Samsu Alam, advokat sarjana hukum, beliau mengalami gangguan kesehatan karena salah satunya adalah kolesterol beliau sedang naik tinggi, sehingga kemudian nanti kalau sampai jam 9 beliau belum bisa hadir, maka kemudian kita akan mencukupkan bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Elan Kurniawan. Sedikit saya perkenalkan, beliau Bapak Elan Kurniawan ini adalah merupakan PPAT sekaligus notaris yang cukup muda, tetapi produktivitasnya sangat tinggi. Beliau bekerja di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Secara akademik, beliau menempuh S1 di Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau mengambil S2 di bidang Magister Kenotariatan, itu juga di kampus yang sama di Universitas Gadjah Mada. Sehari-hari beliau memiliki kantor di bilangan sudut utara, bagian utara Yogyakarta. Sehingga beliau kemudian bersama timnya sudah cukup berpengalaman di dalam bidang-bidang pertanahan ini secara pribadi, kemudian secara individu maupun secara kelembagaan serta
perusahaan-perusahaan yang beliau tangani. Oleh karena itu telah hadir bersama kami Bapak Elan Kurniawan, tetapi mohon izin saya memanggilnya Mas saja, karena kita mempunyai Mas Menteri, maka di sini ada Mas Notaris atau PPAT. Assalamualaikum Mas Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Brahma. Alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan kami. Sehat Mas Elan? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi nanti mohon bisa sharing bersama dengan kami semuanya untuk memberikan pencerahan terkait dengan legalitas kepemilikan hak tanah ini. Kemudian sebelum memulai presentasi beliau, kami ingatkan kepada para pemirsa yang secara langsung bergabung bersama kami di forum Zoom maupun di live channel Wahda Institute untuk bisa berinteraksi dengan kami dengan cara menuliskan komentar, pertanyaan, atau apapun di kolom chat maupun di kolom komentar. Prioritas akan kami berikan kepada yang masuk di ruang Zoom, kemudian baru berikutnya adalah di live di YouTube. Baik, tanpa memakan waktu yang banyak, saya persilahkan kepada Bapak Elan Kurniawan untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, jazakallah khairan Pak Brahma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah. Para peserta webinar Wahda Institute yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah. Mungkin panitia minta tolong kalau bisa menampilkan slide-nya. Ya, berkaitan dengan legalitas kepemilikan hak atas tanah ini, kita bisa melihat gambaran besarnya dari hukum tanah nasional kita. Tadi Pak Brahma sudah menyampaikan bagaimana ya aturan hukum tentang pertanahan di Indonesia, bahwasanya aturan ini ya setidaknya dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah aturan hukum pertanahan sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Nah, di situ setidaknya ada 3 hukum yang berlaku. Ada Agrarisme tahun 1870, kemudian ada hukum adat, dan ini pun juga ada 2. Yang pertama adalah diatur oleh pemerintah Belanda, dan yang kedua adalah hukum adat yang diatur oleh ya pemerintah pribumi, atau istilah lainnya adalah swapraja. Nah, kemudian dengan ya berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 ini, maka secara garis besar ya hukum di Indonesia mengacu kepada ya aturan ya Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau dulu sebelum adanya UU PA, maka ya kepemilikan hak atas tanah itu ada namanya hak egendom. Kemudian juga ada hak erfak, obstal. Nah, kemudian juga ada kalau di Jogja namanya tanah Grand Sultan. Nah, ini semua ada dan ya masih diakui sebagai ya kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Namun ya setelah adanya undang-undang ya pokok agraria, ya kepemilikan hak atas tanah legalitasnya itu kita kenal setidaknya ada 7. Mungkin para pemirsa Wahda Institute pernah mendengar ya sertifikat hak milik, nah ini ya diakui. Kemudian juga ada legalitas kepemilikan tanah namanya sertifikat hak guna bangunan. Ketika para peserta membeli aset di perumahan ke developer,
biasanya ketika proses peralihan sertifikat yang ada adalah sertifikat guna bangunan. Dan sertifikat hak guna bangunan ini nanti ketika sudah menjadi atas nama kita bisa ditingkatkan ke kantor setempat menjadi sertifikat hak milik. Kemudian untuk usaha-usaha maka seperti bentuknya PT, ya pemerintah bisa memberikan hak guna ya usaha. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan hak ya pengelolaan ya seperti pelabuhan, bandara biasanya pemerintah memberikan ke sebuah instansi yang hak pengelolaan. Kemudian ada istilah hak pakai. Ketika misalkan ada ya orang asing yang ingin berdomisili di Indonesia karena pekerjaan dan sebagainya, ingin memiliki aset di Indonesia, maka ini diizinkan di dalam peraturan pertanahan kita yang dikenal dengan hak pakai. Namun pemirsa juga ketika membeli apartemen, membeli kondotel, nah ini pun juga punya sertifikat kepemilikan hak atas tanahnya, yaitu namanya hak milik atas satuan rumah susun. Nah, kemudian bagi organisasi-organisasi yang ya berkecimpung ya di bidang aktivitas ya kemanusiaan, keagamaan, kemudian juga di bidang sosial juga memiliki hak kepemilikan. Ya bisa nanti melalui proses hibah ataupun juga melalui proses wakaf. Nah, di Islam ya dikenal ketika sebuah yayasan, sebuah ormas atau sebuah perkumpulan badan hukum ingin ya mengelola aset yang sudah abadi milik umat Islam, biasanya proses itu yang namanya proses wakaf. Nanti ada sertifikatnya, yaitu sertifikat wakaf. Nah, ini jenis-jenis kepemilikan hak atas tanah yang ada di ya, Indonesia. Nah, kemudian kita ya satu ya persatu membahas tentang ya status tanah. Nah, bagi para pemirsa yang mungkin bisa mengecek di keluarga kita, kadang nenek kita punya ya tanah, tapi belum ada sertifikatnya. Nah, biasanya bentuknya bisa petuk, bisa bentuknya adalah PBB, bisa bentuknya adalah letter C atau letter D. Nah, semua ini diakui sebagai bagian dari kepemilikan hak atas tanah. Namun sangat bagus ketika sudah mulai diproses menjadi sertifikat. Nah, karena apa? Untuk memudahkan ketika akan ada peralihan. Ya contohnya misalkan mau dijual lagi atau mau dipecah kepada ya ahli warisnya atau mau dihibahkan, sekarang aturan terbaru dari Perkaban tahun 2012 harus bentuknya sudah sertifikat tanah. Nah, sehingga bagi yang belum terdaftar sertifikat, prosesnya adalah konversi dulu. Nah, yaitu menjadikan ya, PBB tadi atau letter C tadi atau letter D bentuk tadi dijadikan sertifikat terlebih dahulu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya berkaitan ya tadi sudah disinggung mengenai ya jenis-jenis legalitas kepemilikan hak atas tanah. Kita masuk mendetailkan tentang ya hak milik. Apa itu hak milik? Nah, hak milik adalah hak turun-temurun yang ya paling kuat dan paling ya penuh. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam pasal 6 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, mungkin
panitia bisa menampilkan yang judulnya di atasnya hak milik. Nah, terus slide berikutnya. Terus lanjut, terus satu lagi. Nah, iya, yang ini. Nah, tadi sebelum slide sebelumnya. Nah, iya. Nah, sip, yang ini. Nah, sehingga banyak ya dari masyarakat kita pribadi juga ketika punya aset tanah, kita merasa tenang dan nyaman ketika status sertifikatnya adalah sertifikat hak milik. Karena apa? Karena sertifikat hak milik ini ya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ya paling kuat dan paling ya penuh. Nah, siapa saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah? Yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia yang KTP-nya adalah KTP WNI. Nah, kecuali untuk di wilayah DIY untuk ya warga keturunan ya khususnya Tionghoa, nah hanya diberikan ya hak guna bangunan. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa badan hukum. Nah, yang mendapatkan ya izin dari ya Kementerian Agraria atau BPN. Ya, sebagai contoh misalkan ya seperti Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah membeli aset, maka bisa status asetnya adalah hak milik. Kemudian ya NU, Hidayatullah, nah yang sudah mendapatkan ya izin dari pemerintah bisa memiliki sertifikat hak milik atas aset-aset yang dimilikinya. Nah, kemudian bagaimana terjadinya proses ya kepemilikan hak milik itu? Ya, yang pertama adalah ya bisa prosesnya melalui ya jual beli atau bisa juga melalui ya hibah. Nah, ini proses ya perpindahan kepemilikan atau karena peristiwa hukum seperti misalkan ya orang tua kita meninggal, nah aset-aset tanah yang dimiliki kemudian dialihkan ke ahli warisnya, maka ini pun juga bisa terjadi perpindahan ya hak kepemilikan atas tanah. Kemudian yang kedua adalah mengenai ya hak guna ya usaha. Nah, untuk hak guna usaha ini biasanya pemerintah memberikan ya kepada perusahaan-perusahaan, tujuannya adalah untuk kegiatan usaha. Ya sebagai contoh misalkan di ya Kalimantan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau misalkan ya di Jawa daerah-daerah yang subur, nah maka pemerintah bisa memberikan ke sebuah institusi perusahaan memberikan hak guna usaha untuk pertanian. Nah, kalau di pinggir-pinggir pantai, misalkan, nah ini cocok untuk perikanan. Nah, ini pemerintah bisa memberikan hak guna usaha. Ataupun juga misalkan di daerah yang kondusif untuk peternakan ayam atau peternakan kambing, peternakan sapi. Nah, ini pemerintah bisa memberikan hak tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Nah, sehingga para pemirsa misalkan ya ingin punya usaha namun belum punya lahannya, maka alternatifnya adalah bisa mengajukan kepada negara agar diberikan ya hak untuk ya menjalankan sebuah usaha dari tanah yang dimiliki oleh negara. Nah, kemudian untuk jangka waktunya, nah jangka waktu pemberian pertama kali ini ya antara 25 sampai 35 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga,
legalitas kepemilikan hak atas tanah adalah hak guna bangunan. Nah, untuk hak guna bangunan, mohon panitia, nah ditampilkan yang berikutnya. Terus, nah ya sudah. Nah, untuk hak guna bangunan ini ya biasanya ketika kita ingin membeli rumah di perumahan atau misalkan sebuah yayasan membeli aset ya karena untuk bangun sekolah atau untuk bangun kantor yayasannya atau misalkan untuk bangun ya pesantren, maka prosesnya adalah permohonan kepada negara agar aset yang dibelinya itu diberikan hak kepemilikan atas nama yayasan. Hak yang akan diberikan yaitu hak guna bangunan. Nah, istilah populernya di masyarakat kita adalah ya haknya itu diturunkan dulu dari hak milik yang dibeli oleh yayasan, kemudian diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan. Nah, sehingga apa? Ya harus ketika sebuah ya yayasan atau lembaga yang berbadan hukum ingin ya membeli aset ya sebelum melunasi sebaiknya prosesnya adalah izin penggunaan tanah terlebih dahulu di dinas perizinan. Kalau di Jogja ada yang dinas perizinan namanya DPMP PT. Nah, ada ya nama-nama yang hampir sama di setiap wilayah. Nah, ini karena apa? Jangan sampai kita membeli misalkan sebuah lembaga atau yayasan membeli aset ternyata izinnya tidak keluar, maka tidak bisa ya aset itu gunakan atau diatasnamakan ya lembaga atau yayasan tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita sebagai masyarakat ingin ya punya rumah di perumahan, maka proses transaksi jual beli sertifikatnya adalah sertifikat hak guna bangunan, bukan hak milik. Ya, kecuali ya sang developer ini ya membantu memproseskan ketika sudah atas nama kita sebagai konsumennya ditingkatkan menjadi hak milik. Nah, ini juga penting bagi kita semua ketika membeli aset-aset milik developer. Ya hari ini ya Ana dikirimkan oleh teman ya developer BTN sedang ya menjual ya semua aset-aset yang disita ya untuk ya melunasi hutang ya nasabah developer tersebut. Nah, kurang lebih sekitar 600-an halaman aset-aset yang dijual. Nah, sehingga apa? Ya, kita yang mau membeli rumah harus benar-benar mengecek legalitas kepemilikan tanah tersebut dari developer. Ya, pertama adalah kita cek sertifikatnya. Jangan sampai sertifikat itu sedang disekolahkan. Nah, atau sedang diagunkan. Karena kalau diagunkan, developernya kolaps seperti kasus yang kerjasama dengan BTN tadi, maka ya bisa lepas ya rumah kita karena ya agunan itu bisa dijual oleh bank dan hasil penjualannya diprioritaskan untuk menutupi hutang developer tersebut kepada bank. Nah, ini dicek dulu mengenai sertifikatnya. Kalau bisa tidak sertifikatnya masih induk. Yang kedua adalah dicek perizinannya. Ya paling tidak adalah sudah keluar izin ya izin IPPT ya izin peruntukan tanahnya yaitu digunakan untuk perumahan, dan yang kedua adalah ada IMB induknya yang artinya apa kawasan perumahan itu bisa dibangun sebagai perumahan. Dan yang keempat adalah set plan-nya, rencana perumahan itu sudah disahkan oleh Dinas PU Pera atau Dinas PU.
Karena apa? Biasanya developer menjual adalah set plan yang baru ya didesain oleh developer itu, belum disahkan. Nah, ini untuk meminimalisir sengketa yang terjadi antara konsumen dengan developer ke depannya. Nah, saat ini banyak kasus-kasus, termasuk juga properti-properti yang ada embel-embel syariahnya. Ketika tidak terjatuh pada riba, namun terjatuh pada goror. Karena apa? Tidak bisa pindah tangankan ke konsumennya dan juga jatuh pada kezoliman. Ya, banyak yang tidak memenuhi proses legalitas pertanahan dalam membangun rumah ini tidak bisa dipindah tangankan ke para konsumennya. Nah, ini bagi pemirsa Wahda Institute ketika membeli ke developer, ya kami ingatkan ya cek dulu pertama sertifikatnya, set plan-nya sudah disahkan oleh Dinas PU, kemudian ada IMB induknya, dan yang keempat adalah ada IPPT dari Dinas Perizinan untuk pembangunan perumahan di wilayah tersebut. Nah, kalau 4 faktor ini sudah ada, insya Allah ya relatif aman kita membeli aset rumah tersebut. Nah, kalau tidak ada, sebaiknya ya kita cari alternatif lokasi yang lain. Nah, ini yang ketiga tentang ya kepemilikan hak ya atas tanah. Kemudian yang berikutnya adalah hak pakai. Nah, mohon ya panitia. Nah, untuk hak pakai ini memang ya biasanya kalau di Indonesia untuk masyarakat WNI ini tidak ya, atau kurang diminati karena ya hak pakai ini biasanya ditujukan atau diperuntukkan untuk warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan ingin punya aset ya tanah atau rumah, maka negara hanya memberikan ya hak pakai. Artinya apa? Kepemilikan itu ada jangka waktunya. Ya, maksimal adalah 25 tahun untuk permohonan pertama kali dan perpanjangannya adalah 20 tahun. Nah, bagaimana caranya agar orang-orang asing ini bisa punya aset yang lebih lama? Ya, biasanya nikah dengan WNI, kemudian asetnya itu diatasnamakan ya suami istri yang ber-KTP WNI. Nah, kemudian yang berikutnya, legalitas kepemilikan atas tanah adalah hak pengelolaan. Nah, untuk hak pengelolaan ini ya biasanya yang diizinkan adalah dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, ya seperti tadi untuk kawasan ya pelabuhan ataupun juga misalkan seperti di Batang ada kawasan industri terpadu, kemudian di daerah Brebes juga ada kawasan industri terpadu. Nah, ini negara memberikan hak pengelolaan baik kepada BUMN atau kepada BUMD. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami kembalikan kepada Pak Brahma. Baik, terima kasih Mas Elan. Singkat, walaupun kami yakin terkait dengan legalitas hak atas tanah ini sangat-sangat kompleks, tetapi dalam waktu yang ya 20 menit ya, bisa menjabarkan ada 4 terkait dengan hak-hak ini. Baik, berikutnya adalah kami sampaikan kepada para peserta dan para pemirsa, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, maka silakan menuliskan di kolom komentar maupun di kolom chat, agar kemudian bisa kami sampaikan kepada narasumber untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, Mas Elan, ini ada pertanyaan yang masuk di forum Zoom kami dari saudara Alwan Rafiuddin. Beliau menanyakan, apakah bisa diberikan contoh sertifikat hak guna bangunan dan hak milik bangunan pada perumahan
di mana letak perbedaannya. Jadi dua perbedaan antara hak guna bangunan dan hak milik bangunan. Ya. Atau secara sekilas, secara narasi mungkin kalau tidak ada contoh realnya bisa disampaikan. Karena ini terkait dengan perumahan. Iya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Nah, untuk perbedaannya mengenai di perumahan, memang sertifikat yang ada asalnya adalah sertifikat hak guna bangunan. Nah, mungkin agak susah juga kalau di-share ya sertifikatnya. Tapi kalau misalkan ya ada waktu, nanti bisa japri saya, nanti saya akan berikan ya contohnya nanti bagi penanya. Tapi untuk gambaran secara ringkasnya, memang sertifikat itu di depannya nanti tulisannya sertifikat hak guna bangunan. Memang di sampul paling depan tulisannya begitu. Sampulnya ya, Ya, sampulnya sertifikat hak guna bangunan. Nah, kalau misalkan sertifikat hak milik juga sama, di sampulnya adalah sertifikat hak milik. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan kalau sertifikat hak milik tidak perlu ada perpanjangan ketika jangka waktu. Karena nggak ada jangka waktu berakhir. Beda dengan sertifikat hak guna bangunan. Nah, kalau misalkan sertifikat hak guna bangunan biasanya diberikan ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Nah, kalau sudah berakhir atau sebelum berakhir diperpanjang ke BPN. Atau kalau kita atas nama pribadi, maka langsung kita naikkan saja kepada BPN agar menjadi sertifikat hak milik. Biasanya kalau di DIY untuk peningkatan dari sertifikat hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik harus sudah ada IMB-nya. Itu izin mendirikan bangunannya. Dan ya IMB ini bisa proses izinnya ya menyusul gitu. Ya Allah alam. Baik. Jadi selain dari fisik sertifikatnya, maka di sana ada jangka waktu antara milik dengan hak guna. Itu yang ya, saya kira mendasar. Kemudian bisa di-upgrade ketika hak guna itu kepemilikannya bisa di-upgrade menjadi hak miliknya. Baik, pertanyaan berikutnya ini cukup menarik materi pada malam hari ini. Meskipun secara makro itu mungkin tidak terlalu menarik, tetapi secara mikro sebagai kita sebagai pengguna, sebagai yang memiliki tanah itu tentu saja sangat care, sangat peduli dengan apa yang kita miliki, hak-hak yang kita miliki termasuk legalitasnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Nur Salam Sirajuddin. Beliau menanyakan, sepertinya mewakili ormas ini, apa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah ormas ya, agar dia memiliki hak milik atas tanah sebagaimana yang dimiliki oleh Muhammadiyah, NU maupun Hidayatullah. Silakan, Mas Elan. Iya, syarat agar sebuah ormas bisa memiliki hak milik atas tanah dan bangunan, yang pertama ormas itu harus berbadan hukum dan tentu ya didaftarkan nanti akte pendiriannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua adalah ormas ini harus mengajukan permohonan kepada Presiden, CQ, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN RI untuk diizinkan memiliki hak atas tanah dengan status kepemilikan hak milik. Ya tentu ya biasanya dengan teknisnya adalah perwakilan dari ormas ini yang melakukan audiensi silaturahim kepada menteri. Ya mudah-mudahan ketika dekat dengan Bapak Sofyan Jalil ya dimudahkan prosesnya agar diizinkan mendapatkan sertifikat hak milik bagi ormas ini. Wallahu a'lam. Ya. Itu nanti sertifikatnya sama atau berbeda dengan sertifikat selain ormas?
Ya, sertifikatnya sama, sertifikat hak milik itu. Oke, Cuman atas namanya adalah atas nama ormas itu. siap. Baik, mudah-mudahan tadi jawabannya bisa mencerahkan Bapak Nur Salam Sirojidin dan ormas-ormas yang lainnya. Kemudian berikutnya ini pertanyaan terus masuk di ruang Zoom kita dari Bapak Hardianto. Beliau menanyakan bagaimana proses hak milik tanah untuk ahli waris. Tetapi tanah tersebut tidak mempunyai legalitas yang jelas secara hukum, hanya saja secara adat daerah saja yang kemudian bisa menjelaskan terkait dengan proses waris mewaris itu. Jadi ini masih secara adat istiadat daerah setempat, kemudian ingin agar kemudian tanah itu bisa memiliki legalitas di negara kita. Silakan Mas Ilan. Iya. Untuk ya kepemilikan hak atas tanah memang undang-undang pertanahan atau undang-undang pokok agraria ya memberikan hak bagi masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang disebut dengan hak ulayat. Nah, ini ada ya beberapa daerah seperti di Papua atau di Sumatera Barat. Nah, itu memang tanah milik masyarakat adatnya. Sehingga apa? Ya, sehingga nggak bisa kemudian ya diatasnamakan ya pribadi. Nah, kecuali misalkan ketika itu tanah ya adat milik ya ahli warisnya bisa kemudian mencoba untuk membuat permohonan kepada kantor pertanahan setempat, BPN, kabupaten atau kota di mana tanah itu berada, ya mengajukan permohonan agar ya tanah yang menjadi warisan para ahli warisnya ini dijadikan proses ya sertifikat, kemudian dengan ada surat keterangan waris dan pembagian waris yang diketahui oleh ya desa atau lurah dan dikuatkan oleh camat. Nanti dari BPN atau kantor penanahan ini yang akan memberikan pertimbangan kalau ternyata tanah adat itu sudah bisa dialihkan statusnya menjadi hak milik, maka akan bisa diproses. Namun kalau misalkan tidak bisa, maka dari pihak BPN pun juga akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah itu adalah tanah adat, tanah wilayah, tidak bisa kemudian sertifikatkan atas nama perorangan. Itu wallahu a'lam. Ya, oke. Mudah-mudahan itu tadi mencerahkan karena memang ini di negara kita yang sangat unik, luasannya itu sangat luas, terdiri dari berbagai macam pulau. Saya meyakini proses administrasinya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apalagi kemudian sampai presisi meter kilometernya. Kadang di pulau-pulau terpencil itu mengalami kendala-kendala yang cukup kompleks, termasuk tadi peralihan dari adat istiadat yang dulunya catatannya itu masih mungkin hanya sekedar lisan atau cerita-cerita dari mulut ke mulut, sekarang kemudian harus menunjukkan bukti sahnya berupa dokumen yang tertulis. Yang mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada pertanyaan bagaimana upaya pemerintah kita ataupun undang-undang yang berlaku untuk kemudian bisa membuat proses peralihan dari yang dulunya tidak teradministrasi dengan baik menjadi teradministrasi dengan baik. Kira-kira ada prosesnya nggak, Ustaz? Iya, alhamdulillah pemerintah saat ini ada program namanya PTSL. Nah, program PTSL ini tujuannya adalah melakukan proses pengadministrasian pertanahan di seluruh Indonesia. Dan ya targetnya di tahun 2025 ini ada sekian puluh juta tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Ya kalau dirata-ratakan ya targetnya setiap tahun harapannya bisa 5 juta sertifikat terbit.
Namun karena kondisi COVID mungkin diturunkan sekarang ya target di tahun 2020 ini. Jadi arah pengadministrasian pertanahan itu sedang berlangsung. Apalagi juga sebagai tambahan pemerintah juga sudah meminimalisir potensi adanya sertifikat ganda ya dengan dua mekanisme. Yang pertama adalah validasi surat ukur. Sehingga untuk tanah yang sudah bersertifikat tidak akan mungkin dibuat sertifikat ganda karena surat ukur itu ya hanya satu untuk satu bidang tanah di lokasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah ada plotting tanah di mana tanah yang sudah bersertifikat ini akan dicantumkan dalam peta tanah BPN secara nasional. Sehingga kalau tanah itu sudah di-plotting, maka untuk pihak lain yang ingin mensertifikatkan tanah dengan lokasi yang sama sudah tidak bisa. Nah, ini upaya-upaya dari pemerintah untuk merapikan administrasi legalitas pertanahan. Ya, wallahu a'lam. Oke. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Jadi memang pemerintah kita selalu berusaha untuk lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan saya yakin SDM-SDM di bidang hukum ini mudah-mudahan nanti bisa juga semakin baik agar tadi permasalahan-permasalahan seperti double sertifikat ataupun double data ataupun antara kenyataan ukur dengan dokumen itu bisa diminimalisir. Ini ternyata acara pada malam hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di kolom chat dan di kolom komentar itu pertanyaannya bertubi-tubi nih, Mas Elan ya. Cuman ada kabar dari panitia bahwasanya Bapak Syamsu Alam itu semenjak sore tadi kondisi kesehatan beliau tidak memungkinkan untuk bisa bergabung dengan webinar kita pada malam hari ini. Sehingga beliau meminta izin dan mohon maaf kepada semua pihak yang terkait dengan acara ini karena memang kondisi kesehatan beliau sedang menurun, dan mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian penyakit dari Bapak Syamsu Alam ini bisa disembuhkan, diangkat, dan kemudian bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga atas nama panitia juga mohon maaf pada malam hari ini saya juga mendapatkan beberapa masukan, acaranya sangat ditunggu-tunggu karena memang ini istilahnya tema yang membumi, tema yang kemudian hadir di sekitar kita. Oleh karena itu kita nanti akan mencukupkan dengan satu narasumber yaitu Bapak Elan Kurniawan, dan kemudian acara kita ini nanti akan berakhir sampai jam 9 malam. Nah, namun jangan khawatir, tampaknya Bapak Elan Kurniawan akan membuka konsultasi di luar forum ini ya Pak Elan ya? Bisa ya? Ya, insya Allah bisa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang serius ingin kemudian mendalami terkait hal ini, baik itu konsultasi maupun yang lainnya, nanti bisa menghubungi panitia untuk meminta kontak beliau. Kemudian juga materi ini akan kita sharekan setelah kita rapikan, karena tadi tampaknya secara teknis ada missing font dan lain sebagainya, akan kita share kepada para peserta setelah mendapatkan izin dari Bapak Elan Kurniawan. Cuman bentuknya Anda harus registrasi, nanti di situ akan ada form yang berisi alamat email yang nanti akan kemudian kita distribusikan melalui email dan kemudian juga e-sertifikatnya. Kami tunggu nanti panitia akan menge-share link terkait dengan teknis-teknis seperti ini. Baik, pertanyaan kita lanjutkan, Pak Elan, mohon izin. Jadi ini ada pertanyaan dari Chandra, saudara Chandra. Beliau rencana mau membeli tanah milik individu. Nah, pertanyaannya, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk mengurus pajak dan dokumen legalitas tanah lainnya sampai tuntas? Komponen biaya apa saja yang kemudian biasanya akan muncul di sana atau harus muncul di sana? Silakan. Iya.
Yang pertama mungkin saya akan jelaskan dulu tentang proses ya jual beli sampai dengan balik nama sertifikatnya. Ya. Nah, untuk prosedurnya yang pertama dari pihak ya notaris atau PPAT akan melakukan validasi surat ukur dan plotting apabila sertifikat itu belum tervalidasi dan terplotting tanahnya. Nah, setelah itu sudah selesai, kemudian diproses pengecekan sertifikat. Jadi pengecekan sertifikat ini ya statusnya adalah wajib. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bahwa sertifikat itu asli atau palsu. Nah, kemudian setelah pengecekan sertifikat ini sudah selesai, baru kemudian proses pembayaran pajak pembeli yang istilahnya adalah BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Besarannya berapa? Besarannya adalah nilai ya transaksi atau nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli dikurangi biasanya 60 juta rata-rata di setiap daerah kecuali Jakarta mungkin berbeda. Nah, dikali 5%. Nah, itu. Jadi nilai ya transaksi dikurangi 60 juta rata-rata. Ini nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak istilahnya. Nah, ini berdasarkan perda masing-masing daerah. Baru kemudian dikali 5%. Nah, setelah sudah dibayarkan dan sudah tervalidasi pajaknya, baru kemudian pembayaran pajak penjual atau istilahnya adalah PPH, pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, nilai nominalnya berdasarkan PP 34 tahun 2016, pengalinya dikali 2,5%. Dulu 5%, sekarang hanya 2,5%. Nah, setelah sudah tervalidasi, kemudian proses akte jual beli ini baru bisa dilakukan di hadapan PPAT setempat. Dan ya perlu diingat bagi pemirsa Wadah Institut, sebaiknya penandatanganan akte jual beli itu sama-sama hadir, ya bersamaan, tidak kemudian nitip tanda tangan terlebih dahulu, karena di situ akan ada celah hukum yang bisa menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Jadi kalau tidak hadir bagaimana? Bisa melalui surat kuasa. Nah, ini. Nah, setelah proses akte tanda tangan akte jual beli, baru kemudian pihak PPAT atau yang bersangkutan mendaftarkan tanahnya dalam jangka waktu 7 hari ke kantor pertanahan atau BPN ya setempat. Nah, di situ nanti akan keluar SPS, surat perintah setor atau istilah lainnya adalah PNBP, balik nama sertifikat. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya itu adalah ya 1/1000 dikali nilai zona tanah yang dimiliki oleh BPN. Nah, BPN ini punya nilai zona tanah sendiri di setiap ya wilayah. Nah, itu. Nah, ditambah ya 50.000. Nah, ini komponen-komponen biaya yang dikeluarkan pada saat kita membeli tanah sampai dengan balik nama sertifikat. Jadi ada biaya pajak penjual, pajak pembeli, kemudian biaya PNBP balik nama sertifikat, ditambah juga biaya AJB-nya. Nah, Oke, itu secara umum. Kalau ya. misalkan para peserta atau para pemirsa ingin mengetahui detailnya terperinci, itu bisa mendapatkan informasi di mana ini? Di kantor mana ini? Iya. Informasi biaya-biaya itu. Iya, informasi biaya-biaya itu biasanya ya bisa didapatkan ya melalui ya website, juga ada website yang ya notaris atau PPAT biasanya mengupas tentang ya biaya-biaya AJB ya, atau di buku-buku yang membahas tentang sertifikat hak atas tanah atau
buku-buku yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah itu biasanya akan disebutkan ininya, rincian biayanya, Pak Brahma. Oke, Masya Allah, luar biasa ini. Saya sangat tercerahkan dengan informasi pada malam hari ini. Jadi sebagai informasi, kita akan mencukupkan acara kita sampai jam 9 tepat waktu Indonesia Barat. Karena sebagaimana direncanakan ketika dua narasumber, maka itu sampai jam 9.30, tetapi karena qadarullah Bapak Syamsul Alam kondisinya sakit dan kemudian dicukupkan dengan Bapak Elan Kurniawan, maka kita akan cukupkan sampai jam 9.00. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ketika ingin berinteraksi lebih lanjut, nanti silahkan kemudian registrasi dan kemudian sebentar lagi akan linknya dikirim kepada para panitia, kepada para sahabat sekalian di link YouTube maupun di forum Zoom ya. Jadi ini memang saya yakin persoalan-persoalan seperti ini itu bisa memicu konflik yang cukup multiply. Bahkan sampai ada berita persengketaan tanah ini kemudian meluas sampai menjadi antar desa atau antar suku. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan bagaimana upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak ini. Nah, dari sisi hukum, apakah ada semacam pertimbangan efek sosial ketika kemudian hukum-hukum perdata ini diturunkan? Saya nggak tahu. Jadi apakah ketika bahasa hukum ini kemudian ketika diimplementasikan di lapangan, itu kemudian mereka atau kemudian mungkin pengalaman pribadi atau pengalaman real di lapangan ketika kemudian menghadapi situasi sosial kemasyarakatan. Bisa ditangkap ya? Iya. Nah, silakan. Iya. Ketika ya proses bagaimana implementasi pelaksanaan untuk pengadministrasian ya kepemilikan hak atas tanah di masyarakat ini, ketika ada hal-hal yang ada ketidakharmonisan ya potensi sengketa, maka proses yang dilakukan yang pertama adalah mediasi. Nah, jadi mediasi dan berdasarkan peraturan Kepala BPN RI yang terbaru, pihak BPN atau kantor pertanahan setempat juga sudah ada seksi sengketa. Artinya pejabat di kantor pertanahan tersebut berfungsi sebagai mediator yang penengah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan. Termasuk juga saat ini program ya PTSL. Ini juga ada tim advokasi yang kalau misalkan di lapangan ya terjadi gesekan-gesekan, tim ini yang bekerja kemudian untuk memberikan ya pencerahan, memediasi para pihak yang ada potensi sengketa. Nah, kalau misalkan proses mediasi ini tidak bisa atau mengalami jalan buntu, maka proses berikutnya adalah di pengadilan negeri. Kalau ini sengketanya adalah antar para pihak yang mengklaim atas tanah yang sama. Namun kalau misalkan sertifikatnya sudah terbit, bagaimana? Nah, kalau sertifikatnya sudah terbit, ada pihak lain yang memiliki hak tersebut, maka pembatalan itu atau permohonan pembatalan itu adalah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena apa? Karena sertifikat ini sudah produk negara, sehingga untuk ya mengkoreksinya, mengklarifikasinya, membetulkannya adalah yang melalui ya pengadilan TUN. Nah, ini bagaimana ya pemerintah mencoba untuk menjembatani atau meminimalisir ya potensi-potensi yang tidak diinginkan ya terjadi di lapangan. Jadi melalui mediasi, yang kedua melalui pengadilan negeri apabila sengketanya antar para pihak, kalau sudah terbit sertifikat, nah maka mengajukannya adalah ke
PT UN. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ini waktunya berjalan begitu cepat, tak terasa sudah menjelang jam 9. Nanti di akhir-akhir ini saya ingin mengkhususkan kepada yang lebih fokus ke syariat Islam. Ada pertanyaan terkait dengan hibah atau wakaf. Bagaimana kedua proses itu antara hibah seseorang kepada ormas atau kepada yayasan ataupun kepada masjid dan lain sebagainya, lembaga keagamaan, itu kemudian bisa menjadi dokumen yang legal dan kemudian nanti kedua pihak atau semua pihak itu kemudian merasa bisa ya tidak ada masalah di kemudian hari. Bagaimana tanggapan Pak Ilan Kurniawan? Iya. Nah, untuk hibah dan wakaf, yang pertama adalah berkaitan dengan ya hibah. Hibah ini ya salah satu cara mendapatkan kepemilikan aset tanah, dan yang mendapatkan aset tanah ini bisa dua. Yang pertama adalah orang pribadi, ya seperti masing-masing dari kita, atau ya lembaga, yayasan atau ormas yang sudah berbadan ya hukum. Nah, bagaimana caranya agar ormas atau yayasan mendapatkan hibah tanah dari masyarakat? Yang pertama adalah dari pihak yayasan atau ormas ini mengajukan izin peruntukan tanah kepada kantor atau dinas perizinan setempat dulu. Nah, di situ nanti tentu ada proposal yang tujuannya untuk aset tanah itu digunakan untuk apa? Apakah untuk sekolah, apakah untuk pondok pesantren, atau apakah untuk tempat usaha dan semisalnya, maka ini ya izin ini harus keluar dulu. Nah, setelah izin ini sudah keluar, maka dari pihak pemberi hibah, masyarakat yang ingin menghibahkan aset tanahnya ini yang melakukan proses pelepasan hak kepada negara yang melalui kantor pertanahan. Nanti ada akte pelepasan hak, ya biasanya diiringi dengan kuasa ya kepada yayasan itu untuk menerima ya haknya, sekaligus juga proses balik nama sertifikat ya hibahnya kepada BPN. Nanti setelah proses ini sudah selesai, maka yayasan atau ormas ini akan mendapatkan sertifikat ya statusnya menjadi sertifikat hak guna bangunan dengan dasar hibah dari orang atau masyarakat kepada yayasan atau ormas tersebut. Nah, ini proses bagaimana kepemilikan aset yayasan atau ormas melalui hibah. Yang kedua adalah proses kepemilikan aset ya yayasan atau ormas melalui wakaf. Nah, untuk wakaf ini, kalau status tanahnya sudah pekarangan, maka bisa langsung menghadap ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang biasanya dijabat oleh kepala KUA di kecamatan tanah itu berada. Nah, menghadap ke sana, melengkapi berkas akte pendirian yayasannya beserta perubahannya, termasuk juga akte ormas beserta perubahannya, dan juga SK badan hukumnya. Kemudian fotokopi KTP ya seluruh ya pengurus. Nah, kemudian juga fotokopi KTP pemberi wakif, orang yang mewakafkan, dan juga istrinya. Nah, fotokopi sertifikat juga. Nah, oleh kantor urusan agama di kecamatan tersebut akan dibuatkan nanti draft ya akte ikrar wakaf. Nah, kemudian juga pernyataan ikrar wakafnya sendiri, dan yang ketiga nanti pengesahan sebagai pengelola harta wakaf yang dikenal dengan pengesahan nazir. Nah, setelah sudah siap nanti akan dikabari oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu untuk dilaksanakan penandatanganan ikrar wakafnya. Dan kita juga menyiapkan 2 orang saksi
Kalau bisa ya Pak Dukuh atau Pak RT, RW atau Pak Lurah, Pak Kepala Desa setempat. Tujuannya untuk menguatkan memang tanah ini sudah diwakafkan ke yayasan atau ormas tersebut. Nah, setelah penandatanganan ikrar wakaf, kemudian akta ikrar wakaf juga, pengesahan nazir juga. Nah, arsip-arsip ini ya fotokopi KTP, SK Badan Hukum, kemudian akte yayasan atau ormasnya dilegalisir semuanya. Setelah dilegalisir baru dibawa ke BPN untuk proses balik nama sertifikat. Nah, nanti diproses oleh BPN, keluar produknya namanya sertifikat wakaf. Dan kalau statusnya sudah sertifikat wakaf, maka tidak bisa lagi dijual kepada pihak lain atau dialihkan ke pihak lain kecuali ada pergantian pengelola harta wakaf, pergantian nazir. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah melalui permohonan izin kepada Badan Wakaf BWI, Badan Wakaf Indonesia setempat, dalam hari ini kecamatan setempat, minta agar nazir itu ada pergantian. Nanti setelah ada pergantian pengesahan nazir akan didaftarkan lagi ke BPN untuk diubah pengelola wakafnya ke nazir yang lain. Nah, ini gambaran aset yayasan atau ormas ya dari hibah atau wakaf masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Elan Kurniawan. Ini masih lebih dari 25 pertanyaan yang ada di list kami di Zoom ini, Masya Allah. Tapi waktu sudah jam 9 malam, apalagi banyak di antara kita yang ada di waktu Indonesia Tengah dan Timur. Ya, kalau di Timur maka ini sudah 2 jam, jadi jam 11, hampir tengah malam. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa sekali saya sebagai host, sebagai moderator di sini akan mencukupkan acara kita sampai sekian saja. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan kemudian menjadi masukan bagi Wahda Institut untuk kemudian diolah menjadi materi lebih spesifik di webinar yang akan datang. Dan tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan, bagi teman-teman, para pemirsa, saudara sekalian yang ingin lebih lanjut mendalami terkait dengan bidang-bidang ini, konsultasi dan lain sebagainya, jangan lupa untuk mengisi feedback dan kuesioner yang sudah kami sebarkan di forum Zoom dan di YouTube ini. Oleh karena itu, saya minta waktunya 5 menit Pak Elan untuk memberikan closing statement terkait dengan harapan, pesan-pesan, edukasi kepada masyarakat agar kemudian masyarakat itu benar-benar bisa mendapatkan haknya dengan baik dan kemudian potensi-potensi konflik, potensi-potensi penipuan dalam tanda kutip itu bisa diminimalisir dan syukur bisa kemudian juga memberikan masukan kepada instansi yang terkait, baik itu pemerintahan maupun aparat pemerintahan agar kemudian kita ke depan berkehidupan hukum di negara Republik Indonesia ini bisa lebih nyaman dan lebih adil lagi. Silahkan Pak Elan. Iya, berkaitan dengan legalitas kepemilikan hak atas tanah ini menjadi ya bagian ya dalam ya syariat kita, dalam ya fikih muamalah maliyah, sehingga ya hak-hak ya atas kepemilikan ya tanah ini sesuatu yang penting untuk kita ya pelajari, apalagi kita berkecimpung atau mengalami peristiwa tersebut. Tujuannya adalah agar hak kita bisa terjamin, hak ya pihak lain juga bisa terjamin, yang ya semuanya tentu akan ya dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita di lembaga atau di yayasan, di ormas yang mendapatkan amanah baik melalui hibah atau wakaf tanah, maka kita berupaya untuk bisa menjaga amanah itu, dan apabila ada hal-hal ya kendala-kendala, maka kita mengkomunikasikan dengan baik kepada ya orang-orang yang sudah memberikan amanahnya kepada kita.
Yang ketiga adalah berkaitan apabila terjadi ya konflik atau sengketa berkaitan dengan masalah pertanahan ini, langkah pertama kita adalah kita selesaikan melalui ya musyawarah kekeluargaan ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar ya selesainya cukup di dunia. Nah, namun kalau misalkan ya harus sampai pada pengadilan, maka kita pun juga ya meminta hak kita sesuai dengan yang kita yakini menjadi milik kita dengan tidak menzolimi pihak yang lain. Agar apa? Agar urusannya cukup di dunia. Karena kalau misalkan tidak selesai di dunia ini, ada hak-hak orang lain yang terzolimi, maka kita pun akan ya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat. Nah, inilah beberapa pesan atau nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, jazakallahu khairan atas waktu yang diberikan oleh Wahda Institute kepada kami untuk sama-sama berbagi berkaitan dengan legalitas kepemilikan hak atas tanah. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi ketika hukum itu kemudian ditegakkan berdasarkan moral dan etika, kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab, saya kira semua permasalahan atau sebagian besar permasalahan yang ada di masyarakat maupun berbangsa dan bernegara ini lambat laun akan kemudian mengecil dan bisa hilang, sehingga tatanan kehidupan kita sebagai warga negara hukum, kemudian sistem pemasyarakatan yang diatur oleh hukum itu bisa lebih langgeng dan minim akan konflik. Baik, akhirnya saya terpaksa harus mengakhiri acara webinar pada malam hari ini. Saya Agung Bramantia atas nama Wahda Institute menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, baik itu Bapak Syamsul Alam yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung bersama dengan kita semuanya di acara-acara berikutnya, dan kepala Bapak Elan, mudah-mudahan sehat selalu Pak Elan, penuh Amin. dengan Amin. berkah dan ilmunya bermanfaat untuk kemudian bisa ya membantu semua pihak agar kemudian permasalahan hukum ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tak lama untuk menutup acara ini, saya atas nama Wahda Institute mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang kemudian terjadi pada acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kita tunggu nanti minggu depan. Sebagai gambarannya kita akan masuk di bidang kesehatan, insya Allah. Nanti tunggu publikasi dari kami. Saya Agung Bramantia, Wahda Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Jangan lupa mengisi kuesioner dan mudah-mudahan sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga yang dicintai.